Pemuda itu dengan mahir melepas pakaian wanita. Tanpa disadari, ini hanyalah salah satu cara biasa dia untuk menggoda. Wanita itu mulai merasa berdebar-debar. Sejak saat itu, dia salah mengira perselingkuhan sebagai cinta sejati. Dan karena itu, dia menghancurkan sebuah keluarga yang bahagia. Wanita itu bernama Connie. Setelah menikah selama lebih dari 10 tahun, dia masih seorang wanita yang anggun dan bahagia. Suaminya tidak hanya memberinya kehidupan yang makmur, tetapi juga memberinya rasa aman yang cukup. Namun hidup tidak akan selalu tenang seperti itu. Seperti badai yang tiba-tiba ini, Connie dihajar angin kencang. Begitu saja, takdir membawanya ke pelukan Raja Laut. Melihat kaki Connie yang terluka, Raja Laut dengan antusias mengajaknya naik ke atas untuk membersihkan lukanya. Mungkin karena terpesona oleh humor dan ketampanan Raja Laut, Connie mengikutinya naik ke atas. Setelah membersihkan lukanya, Connie sedang duduk di sofa, menelepon rumah untuk memberi kabar baik. Sementara itu, Raja Laut sedang mengamatinya. Kemudian, dia sengaja meletakkan kantong es di atas kaki Connie, lalu mengambil kesempatan untuk melakukan kontak fisik. Connie tidak menolak, hanya saja dia buru-buru menutup telepon. Kemudian, Raja Laut berkata ingin memberinya sebuah buku sebagai kenang-kenangan. Ketika dia menerima buku itu, atas petunjuk Raja Laut, dia membuka halaman ke-23. Keabadian muda. Anggur, membuatmu selalu muda. Ini adalah musim anggur yang romantis. Rayakan bersama teman-temanmu. Nikmati hidupmu sekarang. Saat ini adalah hidupmu. Menghadapi tatapan panas dari pemuda tampan, Connie tidak bisa menahan gelombang perasaan di hatinya. Dia hanya bisa melarikan diri dengan cepat. Keesokan harinya, Connie membuka buku yang diberikan Raja Laut kepadanya. Sebuah kartu kecil jatuh dari dalamnya. Ternyata itu adalah nomor telepon yang sengaja ditinggalkan oleh Raja Laut. Ternyata Raja Laut sudah merencanakan semuanya. Connie berpikir panjang dan akhirnya memilih untuk menelepon. Dan dengan senang hati menerima undangan Raja Laut sekali lagi. Dengan cepat, Connie kembali datang ke rumah Raja Laut. Kemudian, Raja Laut perlahan-lahan berjalan mendekatinya. Lalu dengan terampil melepas jaketnya. Melihat wajahnya yang begitu tampan, Connie tidak bisa menyembunyikan getaran seperti gadis muda. Untuk menenangkan hatinya, Connie mengatakan bahwa dia akan minum kopi sebentar dan pergi. Meskipun dia mengatakan demikian, namun ketika Raja Laut menggenggam tangannya, dia justru menikmatinya. Tapi dia adalah wanita yang sudah berkeluarga. Akhirnya dia melepaskan tangan Raja Laut. Namun sejak saat itu, dia tidak bisa melupakan Raja Laut. Bahkan ketika suaminya ada di sampingnya, dia selalu tidak bisa menahan diri untuk mengingat Raja Laut. Gairah saat itu hanya memberikanmu kebahagiaan sesaat, namun akan menghancurkan kebahagiaan seumur hidupmu. Connie tetap tidak bisa menahan diri untuk mengetuk pintu Raja Laut. Dia juga dengan perhatian membawakan camilan kecil untuknya. Lalu seperti kembali ke rumah, dia membiarkan Raja Laut melepas jaketnya. Setelah itu, keduanya menari perlahan mengikuti musik. Connie bahkan dengan berani bertanya kepada Raja Laut, apakah dia pernah memiliki beberapa pacar. Raja Laut menunjukkan senyum bangga, tapi dia hanya mengatakan ada 2 saja. Connie dengan berani menyentuh bahu Raja Laut. Saat itu, pernikahan yang ada di tangannya terasa sangat sarkastis. Saat itu musik tiba-tiba berhenti, dan Connie sedikit kembali ke akal sehatnya. Dia mengambil tasnya dan pergi. Namun akhirnya dia tetap mengikuti panggilan hatinya. Untuk mencari sedikit sensasi, dia melepaskan semua belenggu moral. Dengan air mata, dia mengkhianati keluarganya. Sejak saat itu, keduanya tidak bisa berhenti lagi. Connie semakin bersinar. Sudah lama melupakan identitasnya. Keduanya sering berkencan. Awalnya hanya di rumah, kemudian semakin berani. Di tempat umum pun tidak segan-segan. Pada hari itu, mereka berdua sedang bercanda di kafe. Kebetulan ditangkap oleh rekan kerja suaminya. Urusan mereka berdua. Begitulah kabar itu sampai ke telinga suaminya. Memikirkan perilaku aneh Connie belakangan ini, dan juga sikap dinginnya terhadapnya, suaminya segera menyewa detektif swasta, menyelidiki istri dan Raja Laut. Sementara Connie sama sekali tidak menyadari semua ini. Dia sudah terjebak dalam kubangan yang dalam. Saat ini dia menangis karena tidak bisa menghubungi Raja Laut. Maka dia mengemudikan mobilnya di tengah hujan menuju rumah Raja Laut. Namun di jalan, dia melihat Raja Laut sedang memeluk seorang gadis dan tertawa-tawa. Dia parkir dan mengejarnya, lalu muncul dengan sikap sebagai istri yang sah. Terus-menerus menanyakan siapa gadis itu kepada Raja Laut. Tapi ini bagi seorang ahli asmara, menggoda Connie benar-benar semudah membalikkan telapak tangan. Seorang suami harus mencintai istrinya lebih banyak, agar bisa menahan banyaknya pengkhianatannya. Dan seorang wanita harus sangat tidak memiliki rasa malu, agar bisa menyakiti suami yang sangat mencintainya. Connie pergi begitu saja. Suami segera menemukan Raja Laut. Setelah dia mengungkapkan identitasnya,
Raja Laut tidak merasa takut atau merasa bersalah sedikit pun, karena dia sudah tahu sejak awal bahwa Connie memiliki suami dan anak. Sebaliknya, suami justru menunjukkan ketegangan dan kecemasan ketika dia melihat spray yang berantakan. Bayangkan apa yang baru saja terjadi di sini. Wajahnya penuh dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Dia berusaha keras untuk menahan dirinya, sampai dia melihat dirinya sendiri. Cincin pertunangan yang diberikan kepada istrinya muncul di rumah Raja Laut. Dia terkulai di atas tempat tidur. Dia sulit menerima bahwa istrinya sudah jatuh cinta pada orang lain. Dia tiba-tiba mulai merasa kesulitan bernapas. Seluruh tubuhnya menjadi pusing. Akhirnya, pikirannya tidak bisa bertahan lagi. Dia memegang bola kristal dan menghantamnya ke arah Raja Laut. Raja Laut mengeluarkan darah tanpa henti. Kemudian dia jatuh ke tanah. Begitu saja, dia kehilangan napas. Suami mengangkat telepon untuk melapor diri ke polisi. Tapi teringat akan putranya yang lucu. Dia memutuskan untuk menghilangkan jejak. Tiba-tiba, pesan singkat dari istrinya masuk di telepon. Saya tidak ingin membicarakan hal ini di rekaman.